Motor listrik merupakan salah satu contoh penerapan gaya Lorentz, di mana diketahui bahwa prinsip kerja motor listrik yang sesuai dengan hukum gaya Lorentz dan kaidah tangan kiri Fleming. Motor listrik sederhana sebuah perangkat elektromagnetis yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Besar gaya Lorentz tergantung pada besar medan magnetik, besar arus listrik yang mengalir, banyak kawat penghantar, dan sudut yang terbentuk antara arus listrik dan medan magnetik. Secara matematis, gaya Lorentz didefinisikan dengan persamaan sebagai berikut. F sama dengan B kali I kali L kali sin theta, di mana F sebagai gaya Lorentz Newton, B medan magnetik Tesla, I kuat arus listrik ampere, L panjang kawat penghantar atau meter, dan theta sudut antara arus listrik dan arah medan magnetik. Prinsip gaya Lorentz dimanfaatkan dalam motor listrik. Motor listrik adalah alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Ketika kumparan yang ada dalam daerah medan magnetik dialiri arus listrik, kumparan tersebut menghasilkan gaya Lorentz yang menyebabkan kumparan berputar pada suatu sumbu. Hal ini menyebabkan gaya Lorentz berubah sebesar 180 derajat dan kumparan meneruskan putarannya hingga ke suatu putaran penuh. Setelah berputar satu putaran penuh, komutator tersebut kembali mengubah arah arus dalam kumparan sehingga kumparan kembali berputar pada sumbunya. Proses ini terus berulang sehingga motor listrik pun terus berputar. Motor listrik sederhana ini merupakan implementasi dari gaya Lorentz dengan persamaan F sama dengan B dikali I dikali L, di mana F merupakan gaya Lorentz dengan satuan Newton, B adalah medan magnet dengan satuan Tesla, I adalah kuat arus dengan satuan ampere yang terdapat pada baterai, dan L merupakan panjang kawat tembaga dengan satuan meter. Dengan adanya gaya Lorentz pada alat ini, sehingga kawat tembaga dapat berputar. Cara kerja motor listrik secara sederhana ini memanfaatkan prinsip-prinsip kutub magnet, di mana dua kutub magnet berdekatan yang berbeda kutub akan saling tarik-menarik dan kutub yang sejenis akan saling tolak-menolak. Arus listrik mengalir melalui sebuah kawat akan menghasilkan medan magnet di sekitarnya, yang biasanya disebut elektromagnet. Dikarenakan adanya arus listrik dalam suatu medan magnet, timbullah gaya Lorentz, yang dimana prinsip gaya Lorentz diterapkan di motor listrik. Gulungan kumparan ditempatkan di dalam medan magnet, kemudian dialiri arus listrik sedemikian rupa hingga gaya Lorentz yang dihasilkan pada kumparan mengakibatkan gerak memutar. Oke, langsung saja kita melakukan percobaan, yaitu tentang motor listrik yang diaplikasikan dengan baling-baling, ya. Langsung saja kita lakukan percobaan dengan kumparan 3 lilitan, ya. Di sini kita menggunakan satu baterai terlebih dahulu. Di sini saya sudah merangkai, ya, 3 lilitan, satu rangkaian agar lebih mudah. Kita pasang dulu terlebih dahulu baterainya. Pada sejarah magnetnya, ya. Ini pada sejarah magnetnya agak lebih dekat, lebih jauh. Ini sebelumnya kita lilit dulu, ya, magnet tersebut, nah, sehingga menjadi 3 lilitan dan 6 lilitan. Nah, sebelumnya kita amplas terlebih dahulu lapisan tembaganya.
kita masukkan ke dalam peniti. Jangan lupa kita tempel baling-balingnya. Jangan lupa kita putar ya, baling-baling besar. Kita coba dengan berbeda variasi jarak, yaitu lebih dekat. Mana lebih dekat dengan kumparan ya. Kita coba berbeda variasi jarak, baling-baling terasa lebih cepat ya mutarnya. Kemudian kita ganti dengan 6 lilitan dengan variasi jarak magnet yang berbeda, lebih jauh dari kumparan. Jangan lupa kita pasang baling-balingnya. Ya, coba. Ya, ini kita coba dengan menggunakan 6 lilitan ya, dengan jarak yang lebih dekat. Begitu kencang ya. Lanjutnya kita melakukan percobaan dengan variasi baterai ya, dengan baterai ini kita lakukan dengan menggunakan kumparan 3 lilitan. Kita coba ya. Kencang ya, dengan 2 baterai. Kita coba dengan variasi jarak yang agak jauh. Perputarannya tidak secepat dengan magnet dan lebih dekat dengan kumparan ya. Lanjut kita ke kumparan 6 lilitan. Ini jarak yang agak jauh ya dari ini. Magnetnya agak jauh dari kumparan. Langsung aja kita coba. Dengan 6 lilitan, baling-baling lebih cepat daripada 3 lilitan ya. Kita coba dengan lebih dekat lagi, jarak magnet baling-baling mantan kumparan cepat daripada 3 lilitan ya. Tanpa diputar lagi, dia otomatis sudah ini ya, putar ya, sangat kencang sekali ya. Kalau lebih dekat kita saksikan sendiri, dia seperti motor kit turbo. Boleh, sangat panas ya, kita pegang. Oke, terima kasih. Sekian dari percobaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, hasil uji coba yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa kawat tembak yang digunakan dalam percobaan kali ini berperan sebagai penghantar atau perantaranya, sehingga kawat tembak tersebut dapat dialiri oleh arus. Hal ini menyebabkan terjadinya peristiwa tarik-menarik ataupun tolak-menolak. Hal ini dapat disebut juga dengan gaya Lorentz, yang dimana hal tersebut dapat menyebabkan muatan listrik terpental ketika melewati suatu daerah yang terdapat medan magnetnya.
Proses tersebut mengakibatkan motor listrik bergerak sesuai dengan prinsip gaya Lorentz, di mana energi listrik dapat diubah menjadi energi gerak. Hal tersebutlah yang menyebabkan putaran pada lilitan kawat atau yang disebut sebagai kumparan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan motor listrik sederhana yaitu: 1. Jarak antara kumparan dengan medan magnet. Jarak antara medan magnet dengan kumparan harus dekat. Kedua, jumlah lilitan semakin banyak. Semakin besar medan magnet, maka kumparan cepat berputar. 3. Panjang kawat. Semakin panjang kawat, semakin besar pula gaya yang bekerja.